Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Demas Wistara Arya Satya dari SIP Angkatan 2023. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang plugin QGIS Desktop yang saya susun. Jadi untuk membuat plugin desktop pertama harus dimulai dengan plugin builder pada QGIS. Jadi plugin builder di sini adalah berfungsi, jadi fungsi dari plugin builder ini adalah untuk mengatur properties dari plugin itu sendiri, seperti nama kelas, nama plugin, deskripsi, dan sebagainya. Jadi inilah mengatur atribut-atribut plugin yang akan ditambahkan ke QGIS. Ini adalah plugin builder. Kemudian setelah menyelesaikan mengisi properties dengan plugin builder ini, terdapat beberapa file-file yang akan di auto generate oleh plugin builder di lokasi yang ditentukan. Contoh file-file yang auto generate dari plugin builder tadi adalah init.p, ada metadata, resources, nama plugin.p, dan nama plugin underscore dialog.p. Jadi isi dari ini adalah contoh dari file-file yang di auto generate oleh plugin builder QGIS Desktop. Ini ada mengatur dialog dari QGIS, dari plugin yang dibuat. Kemudian ini WRMI adalah nama dari plugin yang diisi pada plugin builder. Nah, pada file wrmi.p ini berisi fungsi-fungsi yang akan dijalankan oleh plugin. Kemudian ini ada berisi dari class factory, init.p, inisialisasi plugin yang membuatnya dikenal oleh QGIS. Metadata ini berisi atribut-atribut dari plugin. Sementara resource ini berisi icon yang akan jadikan gambar pada plugin. Untuk menyusun plugin tadi juga dimanfaatkan QGIS API atau QGIS Application Programming Interface. Ini QGIS API berisi kumpulan-kumpulan fungsi dan alat yang memungkinkan untuk menjalankan fungsi-fungsi atau menambahkan fungsi-fungsi tertentu dalam plugin yang akan kita buat. Jadi ini ada, jadi QGIS API dokumentasi dapat diakses di link ini, QGIS API documentation. Jadi plugin yang saya buat bernama WRMI. Jadi plugin ini akan menunjukkan koordinat dari data geospasial yang ada pada layer data QGIS. Jadi apabila kita mengaktifkan pluginnya, maka kursor akan berubah. Kemudian apabila kita klik pada sebuah data, maka akan muncul dialog box yang berisi koordinat dari titik yang baru saja kita klik. Baik, jadi untuk source code yang berada di dalam file wrmi_dialog.p, ini adalah file mengatur dari dialog plugin tersebut. Jadi import OS digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi dari perangkat. Biasanya dalam kasus ini digunakan untuk dapatkan direktori dari file. Kemudian ini ada modul yang diimpor dari QGIS API. Lalu di kelas WRMI dialog ini ada definisi fungsi, init, dan dalamnya terdapat self.setup UI.
Oh ya, sebelumnya di sini dia juga memuat file where.mi underscore dialog underscore base.ui. Di dalam file ini adalah berisi antarmuka pengguna dari plugin yang dibuat. Kemudian untuk fungsi dev ini tadi adalah konstruktor dari kelas where.mi dialog. Kemudian metode dari self.setup.ui ini memanggil metode setup.ui untuk inisialisasi interface dari file where.mi.dialog.base.ui. Kemudian fungsi di bawahnya adalah event pindah mouse atau move event. Jadi metode ini adalah metode yang menangani event move dari dialog.event.move. Kemudian self.user underscore post sama dengan event.post menyimpan posisi baru dialog setiap kali dialog dipindahkan ke dalam atribut user underscore post. Selanjutnya di source code yang ada pada file where.mi.p ini adalah kode-kode ini banyak dijalankan oleh plugin. Pertama di sini adalah proses import modul dari QGIS API. Kemudian ini mengimpor directory file dari sistem operasi. Kemudian ini ada kelas besarnya yaitu kelas where.mi yang diatur saat membuat plugin pada plugin builder. Kemudian fungsi init adalah fungsi yang menginisialisasi berbagai komponen dan variabel yang akan digunakan oleh plugin. Seperti self iface, ini adalah antarmuka QGIS. Kemudian ini tempat untuk menyimpan direktori plugin, tempat direktori penyimpanan plugin. Kemudian self canvas adalah self canvas, point tool dan lainnya. Ini adalah referensi dan alat-alat untuk yang digunakan plugin yang diimpor dari QGIS API. Kemudian sini adalah self.dlg atau dialog, membuat dialog dari kelas where.mi.dialog. Dan fungsi tr atau metode tr ini fungsi yang digunakan untuk mendapatkan terjemahan dari string menggunakan QGIS API. Kemudian fungsi add action sini adalah metode atau fungsi yang menambahkan icon dari plugin ke dalam toolbar dan item menu ke menu. Sini bisa dapat dilihat dia menambahkan icon plugin ke toolbar dan menu plugin itu sendiri. Kemudian fungsi unload ini adalah fungsi yang dijalankan ketika plugin ditutup atau di close. Ini ada yang terlewat. Init UI adalah fungsi yang membuat menu dan icon toolbar dalam UI QGIS. Jadi ini meneruskan dari fungsi sebelumnya. Kemudian fungsi run, ini fungsi yang dijalankan ketika plugin diaktifkan. Yaitu sini adalah save.canvas set map tool. Ini adalah fungsi yang mengatur atau kode yang mengatur alat peta ke objek atau variable point tool. Dan terakhir adalah fungsi display point. Ini fungsi yang menangani atau mengatur event klik pada kanvas peta atau pada layer data peta. Kemudian setelah diklik, kode ini mengambil koordinat dari titik yang diklik, kemudian menampilkannya pada kotak dialog dari plugin. Sekian untuk penjelasan source code dan plugin dari saya. Jadi ini adalah pluginnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi
Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.